Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan pada kesempatan hari ini, edisi ke-7 dalam kajian kitab Mawa'idul Asfuriyah, di mana pada kesempatan hari ini sudah nyampe ke hadis yang ketiga. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ana aqra'u wa antum mustami'un wa inna hadha hudallah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalitsu an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala yanduru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an. Al-haditsu tsalitsu tining panika hadis se kaping 3 an Anas bin Malik. An Anas bin Malik panika ceritaakin dari Anas bin Malik radhiyallahu muga ngeridhoi Allahu basara Allah ta'ala ma'luhur basara Allah anhu da Anas bin Malik qala atabu basara Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara utusna Allah sallallahu ta'ala sallallahu muka nambah rahmat Allahu basara Allah ta'ala mahaluhur basara Allah alaihi atas Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad wasallam ban muka-muka paring keselamatan basira Allah da Nabi Muhammad. Innallaha ja saungkuna Allah ta'ala mahaluhur basira Allah yanduru panika ningali basira Allah ila wajhi syaikhi da selerana orang sepo orang sesepo. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat terhadap orang yang sudah dewasa. Sobahan tetap dalam bektoh kulakuh wa masaan ben bektoh sarasar wa yakulu ben adabu. Wasira Allah Subhanahu wa ta'ala ya abdi kabulah kaulah qad kabura angku sepo sinuka ponapa umur sampian waraqqa jilduka waraqqa ben kerso artinya ku sudah keriput waraqqa ben kerso jilduka ponapa kolen sampian wadaqqa ben kenni artinya dekko kenni saya maksud kenni kanto artinya kerupus admu kaponapa tolang sampian waqtaroba ben semak ajalu kaponapa ajil sampian wahana ben masok kudumuka kaponapa bektoh kada sampian ilayya ikan di kaula fastahyi maka todu sepaser sambian minni eka andi kaulah fa'ana maka tining kaulah astahyi panika todus paser kaulah ya bun Allah min syaibatika dari banyak benda sampian an adzibaka yaktena nyiksa
pasir kaulah kah dek sampian finari tetap dalam neraka. Jadi artinya di dalam hadis di sini, hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala, di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini setiap hari ketika pagi dan sore ini selalu melihat, dalam artian selalu memantau kepada orang yang sudah umurnya sudah tua. Jadi seperti yang dimaksud umur yang sudah tua ini bagaimana? Jadi di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Jadi bahwasannya umurnya umatku ini di antara baina sittina ila sab'ina, di antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqalluhum mayyajuzu dzalika, dan sedikit sekali orang yang melampaui umur tersebut. Jadi bayangkan ya. Jadi yang dimaksud syekh berarti kalau sekarang ada orang yang sudah berumur 60 atau yang 70 ini sudah lampu kuning. Jadi yang 40 50 lampu kuning. Jadi yang sittina wa sab'ina 60 sampai 70 ini perhatian sudah. Ini dari hadis tersebut. Tapi pada dasarnya semua itu ajal hanya Allah yang tahu. Yang kecil, yang remaja, yang dewasa itu masih belum tidak ada yang tahu urusan ajal kecuali Allah yang tahu. Namun kita harus berusaha untuk terus beribadah, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwasannya hadis di sini yang duru ila wajhi syekh sabahan wa masaan. Jadi bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap pagi dan sore ini selalu memantau terhadap orang yang sudah berusia lanjut. Ini yang maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang duru memantau itu tidak seperti kita memantau sesuatu, tidak. Jadi bagaimana caranya memantau Allah ini tidak, pokoknya tidak sama dengan manusia atau makhluk yang lain. Wa yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berseru, jadi berfirman, berkata kepada syekh tersebut di setiap pagi dan setiap sore. Bagaimana apa? Ya abdi qad kabura sinnuka. Tangkabulah, artinya kepada orang yang sudah lanjut usia tersebut. Qad kabura sinnuka, bahwasannya kamu, umur kamu sudah dewasa. Waraqqa jilduka, kulit-kulitmu sudah keriput. Wadaqqa ajmuka, dan tulang-tulangmu sudah keropos. Waqtaraba ajaluka, dan ajalmu ini sudah dekat. Wahana qadumuka, maka hendaknya kamu masuk, artinya kembali kepada saya, artinya mendekat kepada saya. Wahana qadumuka ilayya, jadi hendaknya kamu mendekat kepada saya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fastahyi minni, hendaknya kamu orang-orang yang sudah lanjut usia malu kepada saya, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau malu kepada saya, fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Jadi bagaimana saya bisa menyiksa kepada orang yang sudah lanjut usia, jadi menyiksa ke neraka begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala malu juga menyiksa kepada orang
yang sudah lanjut usia. Dalam artian hadis di sini bahwa kita yang sudah berlanjut usia hendaknya kita hati-hati, terus kita usahakan tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah, dan itu merupakan bentuk fastahi minni, artinya bentuk malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita yang sudah dewasa, bukan hanya orang yang dewasa, sebenar pada dasarnya ini semua ini jika malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan malu kepada kita untuk memasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan ikhwan rahimakumullah. Kemudian terusnya wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi wa hukiya ban cerita akin. Jadi bana wa hukiya ban cerita akin. Anna Aliyan cak songkuna Sayyidina Ali radhiyallahu muka ngeridai Allah basir Allah ta'ala mahlur basir Allah anhu dak Sayyidina Ali. Yadhabu ilal jama'ati, yadhabu panikah mius basir Sayyidina Ali mius ilal jama'ati kandi kaangkui berjamaah lis salati karena ngelakoni salat, lis salatil fajr karena ngelakoni salat al fajr sopu musri'an hale cang-kecang, hale engkel musri'an hale engkel ini kecangan tulian faltaqo maka panggi pasir Sayyidina Ali syaikhan, da orang sepo. Jadi ada orang sepo fitori kita tetap dalam jalan yamshi hale ajalan pasir syaikhan qadamahu tetap dalam iyadaan Sayyidina Ali alas sakinati tetap atas laonan wal waqari ban ongku laonan anteng. Laonan fisal kitoriki tetap edelem ngak tengahna jalan wama marro wama. Jadi mama manafi ma marroh wama marro ben lo nyalep lo ngap apa-apasen, artinya lo nyalep lo abareng apa bolehnya nyalep ma. Aliun basira Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu ngeridai Allah basira Allah anhu dak Sayyidina Ali. Kenapa kak Sayyidina Ali kok Sayyidina Ali tidak mendahului orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lebih tua, takriman lahu wa ta'diman li syaibatihi. Takriman karena amul ja'akin basir Sayyidina Ali lahu ikandi syekh kandi syai wa ta'diman ben ngaku-ngakin basira Sayyidina Ali li syaibatihi karena kesepona syai hatta hana seengke semak para masuk hana itu waktu yang sangat dekat gitu. Jadi perbedaannya bahasa Arab antara qorib itu termasuk mudhadib. Jadi qorib itu bahasa Arabnya adalah dekat, hana itu dekat. Tapi perbedaannya antara hana dengan qorib itu, kalau hana itu bisa berjarak beberapa bisa dikatakan beberapa menit, atau bisa dikatakan 1 jam, itu bisa dikatakan qorib dekat. Atau qorib itu bisa jarak waktu atau jangkauan itu. Kalau hana itu memang waktu yang memang sangat-sangat dekat.
Itu perbedaannya antara bahasa Arab hana dengan qarib. Jadi hatta hana sehingga semak ongkuan waktu tulu'i ponapa bektonah tulu isyamsi keluar matahari falamma maka tab idalem nalikanah falamma danah maka tetap nalikanah semak asy-syaikhu pon pasera syekh pasera orang sepo kela ilal babil masjid tidak la benga masjid falam yadkhul maka lo masuk pasera syaikhu al masjid masjid fa'alima maka oning al aliyun pasera sayyidina Ali radhiyallahu taala muka ngeridai Allah pasera Allah ta'ala mahlur pasera Allah anhu dak sayyidina Ali annahu ja'saun kunna sayyidina Ali kana bani kabad pasera sayyidina pasera annahu ja'saun kunna mungkin annahu ja'saun kunna syekh annahu ja'saun kunna syekhun orang sepo kela kana bani kabad pasera syekh minan nasara panikah dari orang Nasrani fadakhala maka masuk pasera Sayyidina Ali masuk alal masjid tetap atas masjid fawajada maka badah pasera Sayyidina Ali Rasulullah dak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i tetap idalem ruku'un kanjeng Nabi. Jadi maksudnya fawajada Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, maksudnya ketika Sayyidina Ali ini masuk kemudian fawajada Rasulullah maka melihat dalam keadaan bahwasannya Rasulullah ini dalam keadaan masih beruku. Jadi fi ruku'i. Jadi fawajada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam fi ruku'i. Jadi masih dalam keadaan berruku kanjeng Nabi. Padahal diperkirakan Sayyidina Ali sudah tidak menututi dengan salat berjamaah dengan Rasulullah. Fatawwalu maka melancak pasera kanjeng Nabi ar-ruku' ada rukun kanjeng Nabi mungkin jadi bayan daripada tawil ruku'. Jadi miqdarur ruku'aini berarti miqdarinya tanah kira-kirana dua ruku'an. Jadi fatawwalur ruku'a miqdarur ruku'aini. Jadi miqdarur ruku'aini hatta adrakahu hatta sehingga adrakahu nga'ole huda kanjeng Nabi artinya nutoti adrakahu hatta adrakahu sehingga nga'ole atau benutoti huda kanjeng Nabi Aliun basara Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala muka ngeridai Allah ta'ala mahlur basara Allah nuda Sayyidina Ali falamma faragha min salati maka tetap dalam nalikanah lastare faragha falamma faragha maka tetap dalam nalikanah lastare pasir kanjeng Nabi min salati dari salat kanjeng Nabi qala maka adabu pasir adabu Sayyidina Ali qala adabu pasir Sayyidina Ali ya Rasulullah utusna Allah lima tawalta ruku'a fi hadhihi sholati lima karena ponapah tawalta
tawal tamala enjang panjenengan ar-ruku ada ruku'un panjenengan fi adi salati tetep dalam tanika salat sampian makuntah tada pun apa makuntah tada pun apa taf'al pun apa saya lakoni kaula wa ma kunta taf'al wa ma kunta taf'alu mithla hadza wa ma kunta se lok bedah wa ma itu manafi ya, berarti maknanya ma kuntah lok bedah berarti tidak ada, tidak pernah maksudnya. Jadi ma kunta taf'alu mithla hadza, padahal sampian katanya Sayyidina Ali ke Rasulullah tidak pernah mengerjakan seperti itu. Jadi wa ma kunta taf'alu mithla hadza wa ma ban lo bada taf'alu panika ngelakoni pasera sampian mithlah de sepadana hadza panika kenapa tatwilu ruku. Faqala maka ajawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasirah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma raka'tu dalam nalikan aruku pasir kaulah wa qultu ban maus pasir kaulah maus subhana rabbiyal azimi da lafaz subhana rabbiyal azimi kama akati ibadah kama akati minangkah kana badah wirdi panika wiridan manabi minangkah biasa nama nabi aruku nika maus artana awirid maus subhana rabbiyal azim. Jadi sama. Jadi kemudian wa aradtu an arfa'a ruksi. Jadi wa an aradtu benalikanah karep pasir kaulah an arfa'a de saongkunah ngangkat pasir kaulah roksi de serana kaulah. Jadi ketika Allah ruku, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kemudian Rasulullah ketika wa aradtu an arfa'a ra'si, ketika mau mengangkat kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jaa Jibrilu alaihi salam, maka datang Jibrilu alaihi salam tasira malaikat Jibril alaihi salam wa wada'a banyaba janahahu bahwa doa banyaba pasera Jibril janahahu da sayap lembeng Jibril da lembeng Jibril ala dhahrihi atas punggungnya kanjeng Nabi. Malaikat ini punya sayap ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an ada ayat alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan auli ajnihatin wa thulatha wa ruba. Bahwasannya di dalam Al-Qur'an ini malaikat ini punya sayap. Ada yang punya 2 sayap, ada yang 3 sayap. Jadi ada yang thulatha wa ruba, ada yang 3 sayap, ada yang mempunyai 3 sayap. Jadi agar Allah Subhanahu wa taala jadi rusulan uli ajnihati wa thulatha wa ruba itu di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya malaikat berarti punya tapi kita tidak bisa untuk melihat malaikat dengan mata kepala saya. Kita semua. Karena apa? Karena ketidakmampuan kita melihat malaikat dengan
dengan jisim aslinya, dari bentuk aslinya, karena para malaikat itu diciptakan oleh nur cahaya. Beda dengan Rasulullah, itu bisa melihat malaikat dengan bentuk asli. Kenapa? Karena Rasulullah itu nurun fauqonu nur, itu cahaya di atas cahaya, begitu ya. Terus kemudian mana sampai mana, wa akhadani tawilan wa akhadani tawilan wa akhadani bannaku nida kaulah tawilan dalam zaman selanjang falamma makan nalikana tetap dalam rafa'ah ngangkat basera malaikat janahahu dek sayap pemalaikat rafa'tu maka ngangkat pasir kaula roksi dek serana kaula faqalu maka mator pasir sahabat faqalu maka mator pasir sahabat lima fa'ala hakadha lima eka andi ponapah fa'ala ngelakoni, jadi ponapah ngelakoni pasir malaikat hakada dek kak disah rujuknya rujuk ke akhdu, jadi ke akhdu Rasulullah ya, jadi atau rujuk ke wa akhadit tawilan, jadi rujuk ke itu. Faqala maka jawab pasir kanjing Nabi, jadi ajawab pasirah kanjing Nabi. Apa jawabannya kanjing Nabi? Ma sa'altuhu an dzalik, ma sa'altuhu, itu ma di sini adalah manapi. Masa'altuhu lo mereksani, artinya lo atanya pasir kaulah udah Jibril lo oning boleh lo atanya dek Jibril pokon lah takut nih kayak takat sini kan lo atanya setengah lepas boleh ongak sini kan empon lo atanya lo anya tanya kan katanya jabuna kanjeng Nabi menjawab pertanyaan sahabat, masa'altuhu an dzalik, saya tidak tertanya kepada Jibril andalika dari ka'za wada'a janahahu ala dhahri ila akhirih. Kemudian fakhadara maka rabu hadir, fakhadara maka rabu pasera Jibril alaihi salam wa qala ya Muhammad, wa qala maka adabu pasera Jibril wa qala ben adabu pasera Jibril ya Muhammad, hi Muhammad, inna aliyan cak seongkuna aliyan cak seongkuna Sayyidina Ali, karena pada pasera Sayyidina Ali yastajilu panika pecepat pasera Sayyidina Ali li jamaati kandi berjamaah li salatil fajr, dia ketika percepat ke angkui solat berjamaah sopu sarang kanjing Nabi falakia maka pangki pasir Sayyidina Ali syekhon da orang sepo Nasronian bangsa Nasrani fitoriki tetap dalam jalan walam ya'lam ben lo oning Aliun pasir Sayyidina Ali annahu jasaung kunat Aliun innahu nasraniyun innahu jasaung kunah syaikhon nasraniyun panika orang Nasrani wa akramahu ban amul ja'akin pasera Sayyidina Ali huda syaikhon li ajli syaibatihi karena
li ajli karena arana. Kalau makna labdi ya, li ajli syaibatihi karena arana syaibatihi benah syaikhun. Artinya dimaksud kalau bermakna murad li ajli syaibihi karena seponah orang Nasrani gila gitu. Wa ma taqaddama ballo ngekallui basara Sayyidina Ali an huda syaikhun wa hafidhu haqqahu wa hafidhu ban ajagib basara Sayyidina Ali haqqahu da hakka syaikhun. Fa'amarani Allah Ta'ala fa'amarani Allah maka merintani dek kaula dek guna malaikat Allahu basara Allah Ta'ala mahaluhur basara Allah an akhadaka fir ruku'i an adaka dek yaktena akhadaka nakku basara kaula malaikat kada samtian Muhammad fir ruku'i tetap dalam ruku'un hatta yudrika seengke ngaole seengke napa maksud seengke ngaole artinya jepok kah dek sampian aliyun basera ali salat al fajri dek salat subuhnah. Wa hadza laisa bi'ajabin wa hadza tini panika laisa tada pada laisa atat bi'ajabin kelaban kaheranana wa ajabul ajabi wa ajabul ban ngerenakin perkara se teti herena. Ini karena mengherankan, ini suatu yang mengherankan katanya Allah Ta'ala anallaha ta'ala jak seongkuna Allah Ta'ala amaroh tanika merintah basera Allah Mikaila dek malaikat Mikail alaihissalam an ayyakhudha dek yaktena akhudah nakku asyamsada mata areh an ayyakhudha dek yaktena nakku pasera malaikat Mikail asyamsada mata areh bijanahihi kelaban bengah malaikat hatta la tatlu'ul syamsu seengkelo lo ombar asyamsu pona pemata arif tawilan tetap edalem lanceng li ajli aliyin eka andi aranah Ali Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qala ban adabu pasir musannif hadhihi darajatu hadithining panika wa hadza darajatu tining panika arupa aki derajat dihormati syaihi panik kelaban ngormat amul jaakin orang sesepuh alfani sesemak jadi sesemak ma'annahu jadi maksudnya orang yang sudah rentan sudah tua ya ma'annahu ma'idal seratan annahu saungkun syekh kana nasroniyan panikah aropa orang Nasrani. Jadi bahwasannya kesimpulan inti atau natijah daripada hikayah di sini bahwasannya Sayyidina Ali ketika waktu itu mau berjemaah sholat subuh ini ketika tergesa-gesa Sayyidina Ali untuk mengikuti berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di jalan ada orang dewasa, orang yang sudah tua renta, ini yang jalannya pelan, sangat pelan, mau dilewati. Jadi ini kurang baik karena menghormati orang yang lebih tua.
Ini Sayyidina Ali. Kemudian setelah nyampe orang tua tersebut di depan pintu masjid, kemudian terus tidak masuk ke masjid. Ternyata orang tua tersebut adalah orang Nasrani. Kemudian Sayyidina Ali masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid melihat Rasulullah ini masih merukuk. Jadi masih ruku. Kemudian setengah kaget, bahwasanya memang kaget Sayyidina Ali, kok bisa, padahal ini sudah waktunya sudah hilang, waktunya sholat subuh, ini kok masih rukuk Rasulullah, nggak biasanya, ini terheran-heran. Jadi terheran-heran, sehingga di sini wa ada laisa bi ajabin wa ajabul ajabi, memang sangat terheran-heran Sayyidina Ali, kok begitu ya. Jadi sehingga ternyata herannya itu menyebabkan juga apa, ayyakhudz syamsu bi janahi ala taqul syamsu tawilan li Ali. Jadi malaikat Jibril pada waktu itu, jadi panjangnya rukuknya Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail disuruh Rasulullah itu dipegang di belakang kepalanya ini, jadi dipegang dengan sayapnya malaikat Jibril. Kemudian matahari biar tidak muncul, jadi tidak muncul, ini dipegang oleh malaikat Mikail. Jadi intinya, natijah daripada hadis yang ketiga ini, kita yang sudah lanjut usia hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada hadis yang ketiga. Ayyuhal ikhwan rahimahullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya cukup sekian dulu pertemuan pada kali ini, edisi yang ketujuh dalam kajian kitab Mawa'idul Usuriyah dengan karangan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat barokah ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.